pagi Bapak Ibu kelas sekolah minggu dewasa dan dewasa senior yang saya kasihi dalam Tuhan. Bersyukur kita boleh bersekolah minggu bersama-sama pagi hari ini walaupun masih secara online. Tetapi ini tidak mengurangi kerinduan kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita belajar pelajaran 11, mari kita tunduk kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan beri. Kami bersyukur untuk kehidupan kami yang Tuhan anugerahkan. Dan kami bersyukur untuk waktu ini. Kami masih boleh bersekolah minggu bersama-sama. Apapun keadaan kami Tuhan, kami hanya meletakkan ini dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Kami mau belajar firman Tuhan, kami mau buka hati kami Tuhan. Tolong kuasai hati kami. Supaya apa yang kami pelajari itu boleh kami imani, kami terima dengan kerendahan hati, dan boleh kami hidupi, bahkan kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, tahukah kita bahwa tidak semua pertanyaan dalam pikiran manusia dijawab Alkitab. Bahkan Allah tidak memberitahu kita semua hal yang ingin kita tahu. Allah hanya memberitahu semua yang Allah ingin kita ketahui. Yohanes 21 ayat 25 berkata, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu, ya. Dan salah satu pertanyaan manusia yang Alkitab tidak memberikan jawab adalah tentang pelajaran kita hari ini, tentang hari Tuhan, waktu Tuhan, karena itu adalah rahasia Tuhan. Nah, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11 ini yang akan kita pelajari pagi hari ini. Sebagaimana telah kita dengarkan dalam pelajaran 10 minggu kemarin, Paulus dia menulis surat kepada jemaat di Tesalonika karena beberapa pertanyaan atau ada terjadi kesalahpahaman tentang pengajaran Paulus mengenai kedatangan Yesus kembali. Hal-hal ini mungkin saja bisa terjadi karena disebabkan kepergian Paulus yang begitu mendadak meninggalkan kota itu. Ada dua pertanyaan penting yang disampaikan Timotius sekembalinya dia dari melihat keadaan jemaat di Tesalonika. Kita tahu bahwa Timotius diutus Paulus untuk melihat jemaat di Tesalonika. Dan dua pertanyaan besar ini adalah, pertama, bagaimana nasib orang-orang Kristen yang telah meninggal pada waktu kedatangan Yesus kembali. Dan itu sudah kita bahas minggu kemarin dalam pelajaran ke-10. Dan pertanyaan kedua tentang kecemasan jemaat Tesalonika. Kalau ketika Yesus datang kembali, mereka masih hidup, namun tidak menyadarinya, sehingga bisa jadi tidak berpartisipasi atau tidak ikut dalam peristiwa kedatangan Yesus. Dan mari kita lihat dua poin penting di dalam Paulus menjawab pertanyaan jemaat di Tesalonika ini. Bagian pertama, poin pertama tentang waktu kedatangannya Tuhan. Mari kita lihat ayat 1 dan 2 di dalam 1 Tesalonika 5 berkata seperti ini. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Iya. Jadi tentang pertanyaan waktu kedatangan Tuhan, Paulus menjawab bahwa itu tidak perlu dituliskan. Karena kedatangan Tuhan tidak ada yang tahu.
Markus 13 ayat 32 mencatat tentang hari kedatangan Tuhan tidak ada seorang pun yang tahu, hanya Bapa saja yang mengetahuinya. Dan kalau kita lihat di ayat 2 juga dikatakan hari itu akan datang seperti pencuri pada malam hari. Artinya benar-benar tidak ada yang menduga, bahkan tidak ada yang tahu persis tentang waktunya Tuhan. Dan kalau kita ingat, Yesus sendiri dia memberitahukan, mencatat di dalam Matius 24 ayat 42 dan 44 mengatakan bahwa berjaga-jagalah kamu, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Dan di ayat 44 dikatakan Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Penjelasan-penjelasan ini sudah cukup bagi Paulus, karena Paulus hanya mengikuti apa yang Yesus ajarkan. Dan mari kita sebelum kita melihat poin kedua tentang kesiapan menyambut kedatangan Tuhan, mari kita perhatikan di dalam ayat 3, 4, dan 5. Di situ ada kata ganti mereka, kamu, dan kami yang perlu kita pahami bersama. Ya, bahwa mereka dalam ayat 3, mari kita lihat bersama-sama. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Ayat 4, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Ya, dalam ayat 3 ini menunjuk kepada orang-orang, mereka itu menunjuk kepada orang-orang yang tidak percaya. Sedangkan kamu dalam ayat 4, ayat 5 itu menunjuk kepada orang-orang percaya. Dalam bagian ini Paulus mengikuti Yesus. Dia ingin memberi peringatan kepada mereka yang hidup dalam kegelapan. Kedatangan yang seperti seorang pencuri pada malam itu merupakan sebuah ancaman bagi orang-orang yang tidak percaya. Mengapa? Karena orang yang tidak percaya, mereka bisa terus hidup dalam kegelapan dan menyangka kalau mereka ada dalam keadaan aman dan baik-baik saja. Tetapi kemudian dikatakan di situ, ketika Yesus datang kembali, mereka ditimpa kebinasaan. Lain halnya dengan orang percaya. Di situ dikatakan kamu atau kita. Ada perbedaan yang tajam antara orang percaya dan tidak percaya. Ayat 5 dikatakan orang percaya disebut anak-anak terang dan anak-anak siang. Kedua istilah ini sinonim atau sama artinya. Bagi anak-anak terang atau anak-anak siang, kedatangan Yesus yang digambarkan seperti pencuri pada malam yang menjadi rahasia sama sekali, ini bukanlah sebuah ancaman. Jadi baik mereka, orang-orang yang tidak percaya, dan kamu atau kita yang percaya, sama-sama kita tidak mengetahui hari Tuhan. Karena itu rahasia Tuhan. Dikatakan dalam Markus hanya Bapa yang tahu. Tetapi sangat berbeda karena bagi yang tidak percaya ini menjadi satu ancaman. Tetapi bagi kita orang percaya ini bukanlah ancaman. Mengapa? Hari Tuhan yang dicatat dalam ayat 2 adalah istilah lain untuk akhir zaman, ya. Dan kalau kita lihat di dalam Matius 28 ayat 20 itu di sana dijelaskan. Dan ini bukan hanya berkaitan dengan penghakiman, di mana dalam
Perjanjian Lama, hari Tuhan itu adalah saat Allah yang adil turun tangan dan memberlakukan keadilannya. Tetapi juga berkaitan dengan kebangkitan yang belum tiba, tetapi yang akan segera tiba, di mana terbitnya terang yang merupakan simbol dari pewahyuan dan kebenaran ilahi. Di mana ketika hari Tuhan datang, terang itu bercahaya, kita menyambutnya dengan sukacita, dengan kegembiraan, penuh kemuliaan di sana. Tetapi berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya. Hari Tuhan itu digambarkan seperti satu lampu sorot yang menyilaukan, yang membuat mereka ketakutan, di mana seperti akan menguak semua dosa-dosa yang sudah mereka lakukan, sehingga membuat mereka ingin bersembunyi, melarikan diri. Dan ini yang Yesus peringatkan, bahwa bagi mereka ini seperti sebuah ancaman. Tetapi kita yakin, kita yang hidup di dalam Tuhan, kita yang percaya, ini bukanlah sebuah ancaman, tetapi ini adalah sebuah hal yang kita nantikan, kerinduan kita, harapan kita yang sungguh kita rindukan, sehingga ketika waktu itu datang, kita akan bersuka cita dalam kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, mari kita lihat poin kedua tentang kesiapan menyambut kedatangan Tuhan. Meskipun ketidaktahuan kita akan waktu kedatangannya Tuhan, ini bukan menjadi persoalan ya, atau ancaman bagi orang percaya. Tetapi ingat, kita harus tetap berhati-hati supaya kita tidak tergoda untuk hidup seperti orang-orang yang tidak percaya. Karena godaan itu bisa saja terjadi. Kalau kita lihat di ayat 6 dan 7, kita baca bersama-sama ayat 6 dan 7. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Nah, di sini ada dua hal yang digambarkan yang dilakukan orang pada waktu malam dalam pengertian secara jasmania, yaitu tidur dan mabuk. Ini bukan seperti ini ya gambarannya, tetapi kita ingin diberitahu di sini bahwa ini lebih dari seperti keadaan jasmania, tetapi ini lebih kepada secara moral dan spiritual, secara kerohanian. Artinya ketika orang melakukan dua kegiatan ini, tidur atau mabuk, ini dalam keadaan benar-benar tidak sadar ya, sehingga ketika dikagetkan bangun, mereka langsung seolah-olah bangun dengan keadaan sadar dan berharap bisa segera mengatur situasi keadaannya, memperbaiki diri atau memperbaiki hidupnya kembali pada menit-menit terakhir. Tetapi bukan seperti itu. Perhatikan di ayat 8 dikatakan, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Ya, nah kita di sini diminta sebagai orang-orang percaya, seperti ayat 8 katakan, kita berbeda dengan gambaran sebelumnya. Ya, tidur dan mabuk dalam keadaan tidak sadar, tetapi kita diminta di sini apa? Kita harus berjaga-jaga dan sadar, waspada, dan tetap ada pada kedisiplinan, rasa bertanggung jawab kita. Kita harus siap sedia dalam menyambut kedatangan Tuhan. Di sini ada gambarannya seperti seorang prajurit
yang siap dengan baju sirah dan ketopong. Ya, berbaju sirah di ayat ayat 8 tadi dikatakan berbaju sirahkan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Dan ini yang Paulus kembali ingatkan kepada jemaat di Tesalonika. Mereka sudah memiliki semua hal-hal ini. Dan mereka diminta untuk tetap mempertahankan. Dan jangan sampai mereka berpuas diri sehingga mereka bisa jatuh dalam godaan kegelapan. Tetapi Paulus meminta di sini, mengajarkan mereka untuk tetap sadar, untuk tetap berjaga-jaga, untuk tetap memakai perlengkapan mereka untuk siap sedia menunggu waktu kedatangan Tuhan. Dan sebagai penutup dalam pelajaran kita pagi hari ini, kita perhatikan ayat 9, 10, dan 11. Di dalam ayat 9 di situ dikatakan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Keselamatan pada akhirnya akan diterima setiap orang-orang percaya ketika Yesus datang. Dan ini menjadi masa depan kita dan kekekalan kita bersama-sama dengan Yesus Kristus, yaitu kita juga dibebaskan dari murka Allah. Itu sebabnya dalam ayat 10 dikatakan, ayat 10 kita baca bersama-sama, yang sudah mati untuk kita, nih Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Tetapi ingat di sini ungkapan tidur di sini ini berbeda dengan di ayat sebelumnya ya, di ayat 7. Karena kalau di ayat 7 itu digambarkan tentang tidur secara jasmani, tidur yang benar-benar tidak sadar. Tetapi kalau ayat 10 ini kata tidur sini digambarkan sebagai orang yang sudah mati. Di situ dikatakan berjaga-jaga baik yang hidup maupun yang sudah mati. Ingat, kita akan bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan. Dan ditutup dengan ayat 11 di situ dikatakan, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Dan ini artinya adalah ketika kita sudah siap seluruhnya dalam kehidupan kita, kita juga diminta untuk tetap dewasa rohani. Di situ dikatakan kita harus saling menasehati dan saling membangun. Artinya kita harus tetap bersama-sama meningkatkan pertumbuhan dan kedewasaan rohani kita sambil kita menanti kedatangan waktu Tuhan. Entah kapan waktunya, tetapi di sini dibilang Tuhan akan segera datang dan kita diminta untuk tetap waspada, tetap sadar, tetap berjaga-jaga. Nah, sebagai kesimpulan untuk pelajaran kita pagi hari ini, 2 poin penting yang kita pelajari dari pertanyaan jemaat Tesalonika tentang peristiwa kedatangan Yesus kedua kali. Pertama, tentang waktu Tuhan. Semua tidak ada yang tahu, baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya, sama-sama kita tidak tahu. Karena ini hari Tuhan adalah rahasia Tuhan, hanya Bapa saja yang mengetahui kapan waktunya Dia akan datang. Dan kedua, kesiapan kita di dalam menyambut kedatangan Tuhan. Berjaga-jaga, tetap sadar, jangan sampai kita tergoda untuk melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak baik. Dan ingat, kita harus selalu menggunakan perlengkapan kita yang sempurna yang sudah disampaikan di dalam ayat 10-11 tadi, bahwa berbaju sirahkan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan, dan tetap hidup dalam kedewasaan rohani yang benar
yaitu kita saling menasehati dan kita saling membangun sebagai tubuh Kristus antara satu dengan yang lainnya. Ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini di kelas sekolah minggu kita. Kalau ada pertanyaan dan hal-hal yang kita harus diskusikan, mari diskusikan itu di kelas kita masing-masing, di grup kita masing-masing. Dan di dalam buku kita ada penerapan-penerapan yang harus kita lakukan. Mari dengan setia kita lakukan ini, dengan kerendahan hati kita mohon pimpinan Tuhan supaya kita dapat melakukan segala firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh sesuai dengan tuntunan dari Allah Roh Kudus sendiri. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kita tutup di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar firman Tuhan pagi ini. Biar Tuhan yang akan menyempurnakan semuanya, Tuhan yang akan memberi penjelasan yang sebaik-baiknya kepada setiap kami yang mendengarkan. Dan biar firman ini boleh kami hidupi dan sungguh-sungguh boleh kami praktekkan dalam hidup kami, sehingga kami bukan hanya menjadi anak-anak yang gampangan, tetapi kami menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh taat melakukan firman Tuhan. Dan kami percaya dalam hidup kami hanya Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Engkau Tuhan yang akan memimpin, Engkau Tuhan yang akan menyertai setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur pagi hari ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.